lagi dengan saya Tijuan, masih tetap di channel kesayangan kita, channel berbagi tentang ilmu-ilmu prakarya. Kali ini saya menjawab challenge dari teman-teman yang meminta di kolom komentar tentang soal prakarya SMA. Kemarin saya sudah berbagi tentang soal-soal prakarya yang ada di SMP. Semoga teman-teman terbantu dengan adanya soal-soal yang mungkin nanti akan keluar pada seleksi P3K tahap 3 nanti. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton channel ini diberkati segala urusannya, dipermudah agar bisa lolos di seleksi tahap 3 nanti. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, mohon dukungan teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian komen jika masih membutuhkan soalnya, saya akan membantu membagikan soal, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dengan membagikan video-video terbaru saya. Oke, langsung saja kita mulai pada soal nomor 1. Denny mencoba menambahkan 15% ke dalam harga bahan baku produk miliknya sebelum menentukan harga produk yang akan dijualnya. Metode yang digunakan oleh Denny adalah metode A. Markup pricing, B. Margin pricing, C. Value based pricing, D. MSRP atau Manufacturer Suggested Retail Price, E. Keystone Pricing. Jadi jawabannya adalah markup pricing. Jadi kita menentukan keuntungan sebelum kita menentukan harga jual produk, itu disebut markup pricing. Nomor 2. Yang bukan merupakan manfaat dari BEP adalah A. Sebagai alat perencanaan dalam menghasilkan laba produksi, B. Sebagai bahan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan, C. Sebagai alat dalam mengevaluasi laporan laba dari sebuah usaha secara keseluruhan, D. Sebagai pemantik ide bisnis yang ingin dibangun, E. Sebagai alat pelaporan yang mudah dibaca dan dimengerti. Jawabannya adalah D, karena yang bukan adalah pada poin option B. Sementara A sampai dengan E adalah manfaat dari BEP. Lanjut. Nomor 3. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah disebut A. Fixed cost, B. Variable cost, C. Selling price, D. Markup, E. Margin pricing. Jawabannya adalah fixed cost. Karena fixed cost kita ketahui bersama bahwa fixed cost adalah biaya tetap. Nah, yang termasuk dalam biaya tetap itu ada beberapa bagian, kemudian variable cost juga demikian. Nomor 4. Hal yang dapat memastikan bahwa harga jual produk kita dapat kita patok dengan harga tinggi selain kualitas produk adalah A. Jumlah produk, B. Pemasaran, C. Popularitas, D. Packaging. Jadi hal yang dapat memastikan bahwa harga jual produk kita dapat kita patok dengan harga tinggi selain kualitas produk adalah popularitas, di mana ketika produk yang kita jual booming atau lagi tren, berarti otomatis produk yang kita jual ini memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi yang menentukan adalah popularitas. Nomor 5. Metode di mana seorang usahawan atau retailer melipat gandakan harga modal dari produk yang akan dijual kepada pelanggan disebut dengan A. Fixed cost, B. Keystone pricing, C. Selling pricing, D. Markup, E. Margin pricing. Jawabannya adalah Keystone pricing. Jadi metode, ingat baik-baik bahwa metode di mana seorang usahawan atau retailer melipat gandakan harga modal dari produk yang akan dijual kepada pelanggan dikenal dengan Keystone pricing. Nomor 7. Break even point dalam unit dilambangkan dengan huruf AP, B Q, C huruf R, D huruf S,
E huruf T. Jawabannya adalah huruf Q. Break even point dalam unit dilambangkan dengan huruf Q. Nomor 8. Break even point dalam rupiah dilambangkan dengan huruf A huruf P, B huruf Q, C huruf R, D huruf S, E huruf T. Jawabannya adalah A huruf P. Nomor 9. Harga jual barang atau jasa per unit yang dihasilkan disebut A. Harga jual per unit, B. Biaya variabel per unit, C. Margin kontribusi per unit, D. Biaya tetap, E. Biaya variabel. Jawabannya adalah harga jual per unit. Nomor 10. Seorang pengusaha mencoba menghitung beberapa rupiah penjualan yang perlu diterima agar terjadi BEP. Maka dia perlu menggunakan rumus BEP. A. BEP dalam bentuk unit, B. BEP dalam bentuk rupiah, C. BEP dalam bentuk kualitas, D. BEP dalam bentuk jumlah, dan E. BEP dalam bentuk pemasaran. Jawabannya adalah BEP dalam bentuk rupiah. Nomor 11. Harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selisih disebut A. Harga jual per unit, B. Biaya variabel per unit, C. Margin kontribusi per unit, D. Biaya tetap, E. Biaya variabel. Jawabannya adalah margin kontribusi per unit. Nomor 12. BEP atau break even point memiliki arti A. Titik pengeluaran, B. Titik beban, C. Titik impas produksi, D. Titik estimasi produksi, E. Titik pendapatan. Jawabannya adalah titik estimasi produksi. Nomor 13. Komponen perhitungan dasar BEP di mana komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya disebut A. Selling price, B. Fixed cost, C. Variable cost, D. Total revenue, E. Laba. Jawabannya adalah variable cost atau biaya variabel. Nomor 14. Berikut ini adalah manfaat dari perhitungan BEP kecuali A. Mengganti sistem laporan dengan grafik yang mudah dipahami, B. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, C. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba, D. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, E. Menentukan harga jual. Jawabannya adalah menentukan harga jual. Ini yang kecuali ya. Jadi A sampai dengan D itu adalah manfaat dari BEP. Oke, lanjut nomor 15. Biaya penyusutan alat termasuk biaya titik-titik. A. Biaya tetap, B. Biaya variabel, C. Biaya administrasi, D. Pemasaran, E. Produksi. Jawabannya adalah biaya tetap. Karena penyusutan alat itu setiap kali produksi akan diperhitungkan. Sehingga ketika ada alat yang rusak atau apa, sudah ada dana yang disiapkan untuk biaya penyusutan alat. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori biaya tetap yang harus selalu dipersiapkan. Oke, nomor 16. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual suatu produk kecuali A. Biaya, B. Pesaing, C. Pelanggan, D. Kemasan, E. Kemanfaatan untuk usaha. Kecuali kemasan ya. Nomor 17. Tahap yang termasuk biaya variabel adalah A. Biaya tenaga kerja, B. Biaya listrik, C. Biaya bahan baku, D. Investasi alat, E. Biaya sewa gedung. Jawabannya adalah biaya bahan baku. Kenapa dia masuk dalam biaya variabel? Karena harganya tidak menentu. Kadang bahan baku itu biayanya naik, kadang turun, sehingga dia masuk dalam kategori biaya variabel. Nomor 18. Seorang pengusaha mencoba menghitung berapa unit penjualan yang perlu diterima agar terjadi BEP. Maka dia perlu menggunakan rumus BEP. A. BEP dalam bentuk unit, B. BEP dalam bentuk rupiah, C. BEP dalam bentuk kualitas,
E, BEP dalam bentuk jumlah, D, BEP dalam bentuk jumlah, E, BEP dalam bentuk pemasaran. Jawabannya adalah BEP dalam bentuk unit, karena dia menghitung berapa besar produk yang akan dihasilkan. Nomor 19. Susah. Oke, baik. Nomor 19. Sebuah restoran memproduksi 50 buah hiasan bambu untuk 1 kali proses produksi. Hiasan dijual dengan harga 20.000 per buah. Biaya variabel per bungkus hiasan adalah 10.000. Sedangkan sorry, ini soalnya keliru. Maaf, ini sebenarnya angkanya 100.000. Biaya variabel per bungkus hiasan adalah 10.000, biaya tetapnya adalah 100.000. BEP dalam rupiah dari data tersebut adalah baik. Jadi untuk rumusnya, untuk menghitung ini, BEP rupiah adalah total biaya dibagi unit. Maka kita hitung keseluruhan biaya. Ada biaya tetapnya 100.000. Namun keseluruhan biaya berarti kita harus jumlahkan dengan biaya perkemasan 10.000 dikalikan dengan 50 buah. Jadi 500.000 ditambah 100.000 menjadi 600.000. Total keseluruhan biaya 600.000 dibagi 50 unit. 20.000 dibagi harga jual 20.000. Sorry, BEP untuk mendapatkan BEP rupiah, BPR adalah total keseluruhan biaya dibagi dengan harga jual. Jadi 600.000 dibagi 20.000 dapat 300.000. Oke. Nomor 20. Dalam grafik BEP saat garis total revenue di atas garis total cost, maka perusahaan mengalami A, rugi, B, laba, C, titik impas, D, kebangkrutan, E, keseimbangan. Jawabannya adalah laba. Ingat baik-baik teman-teman, ketika garis grafik BEP saat garis total revenue di atas garis total cost, maka perusahaan akan mengalami keuntungan atau laba. Nomor 21. BEP dapat dihitung dengan cara A, 1 cara, B, 2 cara, C, 3 cara, D, 4 cara, E, 5 cara. Jawabannya adalah 2 cara. Baik, sekian dulu soalnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share. Komen sebanyak-banyaknya. Saya doakan teman-teman yang belum lolos seleksi pada tahap 1 dan 2 seleksi P3K, terutama untuk guru prakarya, saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya dan diloloskan pada tahap 3 nanti. Amin. Tuhan memberkati.